Jadi kalau kita pengen ilmu baru yang belum tahu, ini caranya. Ya. Ada 2 caranya. Ada berapa? 2. Ada? Yang pertama, di sini allama dhamirnya kemana larinya? Ke Allah. Dhamir itu kata ganti, ya. Allama, dia mengajarkan. Dia di sini siapa? Allah. Allamal insana, Allah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia sebagai bekal beraktivitas mereka. Malam ya'lam, segala jenis pengetahuan yang belum diketahuinya. Diketahui oleh manusia. Karena yang mengajarkan Allah, berarti yang punya siapa? Allah. Maka rumus cepat yang pertama, dekati Allah. Ya. Dekati siapa? Allah. Orang-orang yang mendekat kepada Allah, semakin tinggi kedekatannya, semakin cepat diajarkan pengetahuan baru. Bahkan yang belum terungkap. Di semua bidang, ya. Di semua bidang. Bukan hanya di bidang untuk pengetahuan saja, untuk menjadi pengajar, da'i atau alim minal ulama. Jadi rumus pertama, dekati siapa? Allah. Contoh begini, Nabi Musa, ya, ini yang viral, kita diminta tiap pekan baca Al-Kahf tuh, Jumat, malam Yasin, ya, pagi, siang Al-Kahf. Itu kalau tiap pekan kita dalami maknanya, pinteran tuh, pinter. Jadi saya nggak usah ceramah lagi tuh. Ya, di situ kan ada 4 kisah viral. Kisah para pemuda yang konsisten dengan keimanan dan sukses sampai abadi kisahnya. Yang kedua, 2 sahabat kaya dan sederhana yang berdialog untuk memberikan pesan moral dalam berkehidupan. Ketiga, kisah Nabi Musa kan, dengan seorang hamba yang diberi pengetahuan lebih. Dan yang keempat tentang Dzulkarnain. Nabi Musa itu kan Nabi Rasul, pengetahuan diberi oleh Allah. Cuma Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada Nabi Musa alaihissalam tentang cara mendapatkan pengetahuan baru. Ya, cara mendapatkan apa? Pengetahuan baru. Maka dipertemukanlah dengan seorang hamba yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah, rahmat ini bentuknya luas, termasuk pengetahuan. Ya, termasuk apa? Pengetahuan. Ya, rahmat itu gini, anugerah yang diperoleh dengan kedekatan kita kepada Allah, itu rahmat. Ya, sifat Allah yang memberi dengan rahmat, di dunia Rahman, di akhirat Rahim. Jelas? Misal, ada orang pendosa, pengen taubat, lalu dia mendekat kepada Allah karena dia bangun akses dengan Allah, taubat dia, dekat dengan Allah yang diberi rahmat. Sebanyak apapun dosanya. Itu ada di Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nah, Muhammad SAW viralkan kepada setiap hambaku yang merasa berlumur dosa. Oh, dosanya udah kebanyakan, orang vonis kayaknya nggak mungkin jadi ahli surga. Ya. Allah lalu menyampaikan indah sekali, hambaku jangan dengarkan mereka. Jangan larut dalam opini mereka. Jangan biarkan setan memprovokasi. Jangan putus asa dari rahmatku. Ketika rahmat diberikan baru turun ampunan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Itu rahmat namanya. Diuji nih. Diuji. Belajar diuji. Ya kan? Sulit memahami. Perusahaan diuji. Berliku cara mencari. Kedudukan diuji. Belum naik jabatan. Ya, walaupun sudah lengkap persyaratan. Misal, lalu dari ujian itu mendekati Allah. Ya, mendekati Allah, bukan sekedar ikhtiar, dia dekati Allah dengan sifat tawakalnya. Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. 155 ujiannya, 156 pendekatan kepada Allahnya, 157 rahmat yang diberikan. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa yang sabar saat menerima ujian itu? Ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Dia dekati Allah. Turun 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Tuh. Ketika rahmat turun, baru solusi muncul. Wa ulaika humul muhtadun. Datang solusi. Itulah rahmat. Nah, ilmu sama. Di tadi yang Quran surat Al-Kahf itu buka ayat 65 itu. Ya, buka ayat 65 itu. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Rahmat. Apa jenisnya? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, ladunna ilmu kami, kata Allah itu. Pakai na menunjukkan ketinggian. Ada ayat 65, paling kanan pertengahan tuh, halaman 301 kalau nggak salah. Ya. Ada. Ya kan? Makanya disebutnya laduni. Ya, laduni itu bukan ilmu punya Pak Duni, bukan. Bukan. Ya, laduni itu kembali ke yang punya. La min ladunna, dun itu ke atasnya langsung. Dengan keagunganku, kata Allah, aku tambahkan. Jadi ada ilmu khusus yang memang Allah tambahkan kepada siapa yang dikehendaki. Sifat mendapatinya lewat rahmatnya. Pencarian mendapatkan rahmat itu lewat kedekatan taqarrub ilallah. Nah, cara bertakarub kepada Allah itu simpel caranya dengan meningkatkan takwa. Meningkatkan apa? Takwa. Itu yang dimaksud Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ngajinya begitu biar kita nyambung. Lihat Quran surah 2 akhir ayatnya 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tuh, jelas kalimatnya. Wattaqullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Diajarin. Pak, teman-teman dari perusahaan ya, sedang berusaha berinovasi menemukan yang baru. Macet, bangun sholat tahajud. Takwa, cari amalan takwa. Ya, sholat itu amalan khas pertama. Ulama itu kalau ada persoalan sholat. Ya. Bahkan mau nikah zik, kalau belum ini tuh ragu-ragu sholat. Ya, istikharah. Istikharah. Kalau sudah yakin jangan istikharah lagi, nanti bingung lagi. Ya, kalau sudah yakin istikharah namanya itu. Ya, udah ketemu. Nah, itu sholat. Nanti begitu sholat ketemu tuh ide. Ya, saya punya beberapa siswa itu di penyidik, ya, polisian, di TNI sedang bertugas itu. Yang dilakukan ketika takwa ditingkatkan, puasa tambah, baca Quran tambah, Allahu Akbar. TNI tiba-tiba dibimbing oleh Allah. Ya, yang harusnya belok kiri ke kanan, tiba-tiba nemukan sampai senjata ditemukan, amunisi ketemu. Penyidik yang mencari-cari susah gitu kan, sholat dapat gambaran dikasih, itu yang baru. Hakim mau mutuskan, saksinya kayaknya banyak, ya, tapi kayaknya tidak meyakinkan gitu kan. Bagaimana cara menemukannya? Mendekati Allah. Ya, hakim kan wakil Tuhan di bumi, wakil Tuhan gak kenal Tuhan kan aneh. Maaf Pak Hakim. Masa wakil Tuhan gak kenal Tuhan? Ya kan? Nah, seharusnya wakil Tuhan itu lebih meningkat kadar kedekatannya. Itulah formulasinya takwa. Nah, itu yang menjaga sifat keadilan, ya kan? Ya, adil dan adab itu satu rangkaian. Jika ingin melekat pada kemanusiaan, maka harus ada kebertuhanan. Itulah sebabnya Pancasila kebertuhanan dilekatkan di awal sila, ketuhanan yang maha esa, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Kapan adil itu muncul? Ketika dekat dengan Tuhan. Karena tipikal manusia sulit berbuat adil. Sulit. Ya. Antum kepala sekolah, terima murid baru, ya kan? Datang orang yang tidak punya hubungan dengan antum, nilainya 100. Tiba-tiba anak keponakan datang, nilainya 99, yang masuk diterima yang mana? Tuh. Itu tuh. Ya, jadi ada soft corruption dalam diri manusia, kecenderungan untuk tidak adil. Makanya tidak mudah. Ya. Apa yang Allah sampaikan di An-Nisa itu? Wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Mau adil susah. Tidak mudah. Nah, cara mendapatkan objektivitas itu dekati pemilik keadilan Allah. Semakin dekat dengan Allah, ada sifat keadilan, ada adab dalam menyampaikan. Ya. Mengadu eta kapirai dan lebet itu nilainya 88, insyaallah lebet. Ya.
alhamdulillah tahun payun. Sementawis cadangan, ya itu kurang lebih terjemahan bahasa Jepang ya, gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya kedekatan tertentu, nah itu sifatnya akan diberikan. Penemuan-penemuan baru, Avicenna itu rajin, sholatnya rajin tuh, Ibnu Sina itu. Karena itu Allah kasih banyak ilmu baru itu. Kecil-kecil udah nemukan banyak teori kedokteran. Itu kan dari mana asalnya? Sholat dan Quran itu yang bikin saya rewel tuh, cerewet tuh. Sholat Quran. Dari kecil sholat. Apalagi antum yang pernah kecil ini, ya Quran. Jadi kalau beliau lupa satu hal, itu bukan buka buku. Sholat 2 rakaat. Begitu ini silakan buka biografinya itu. Saat sholat, itu ya ditemukan itu. Ya dapat pencerahan. Cuman sekarang memang umat Islam sekarang levelnya di atas Ibnu Sina. Baru takbir udah ketemu yang nggak pengen ketemu. Yang nggak pengen tahu kan muncul semua tuh. Itu level tingkat tinggi memang advance semua. Cuman sholatnya bermasalah. Gitu. Ini satu-satunya ulama yang pernah terekam dalam sejarah, tercatat mengerjai setan itu Abu Hanifah. Itu bisa menaklukkan setan. Ya. Ada konsultasi tentang sesuatu, murid beliau begitu konsultasi nggak dijawab, kamu sholat dulu aja lah katanya. Sholat nih. Begitu sudah sholat, balik lagi katanya kan. Apa tadi pertanyaan? Oh, sudah ketemu. Balik lagi. Ya, karena Abu Hanifah tahu kalau dia sholat, setan pasti akan terlibat di dalamnya. Dengan menyampaikan ini sebetulnya di sini supaya mengganggu sholatnya. Nah, Abu Hanifah di antara imam yang bisa menjebak setan. Dalam riwayat tuh ya, ulama tuh unik tuh, unik ulama itu. Ya, nah itu cara pertama, tingkatkan takwa. Ya, amalan utamanya terutama 3, jaga 3 ini nih. Ya, 1 sholat, 2 Quran, 3 taubat. 1 sholat, 2 Quran, 3 taubat. Taubat itu maksudnya jangan maksiat. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Imam Syafi'i berkata mengadu pada gurunya, wahai guru, ilmuku kok agak berkurang, mudah sekali lupa. Ya, maka gurunya menyampaikan, Syafi'i, ilmu itu bagaikan cahaya dan cahaya Allah tidak diturunkan pada pelaku maksiat. Ya kan? Al ilmu nurun. Kalau sekarang al ilmu menurun, ya. Nah, karena pakai maksiat, M-nya maksiat, melakukan maksiat jadi menurun. Harusnya al ilmu nurun. Jadi cahaya. Ya cahaya Allah tidak diturunkan pada pelaku apa? Maksiat. Jadi sholat, baca Quran. Kalau pengen ditambah dengan bersedekah. Ya bersedekah, niatkan dengan sedekah itu menambah pengetahuan. Seperti Imam Abu Hanifah, ya punya materi sedikit, muridnya ditanggung. Ya, jadi punya 2 murid hebat, Abu Yusuf dan Muhammad. Nah ini salah satu muridnya ini, itu ditugaskan ibunya, ayahnya meninggal, ibunya bertugaskan untuk menjajakan kue bikinan ibunya. Bikin kue, suruh dagangin. Nah satu kali, setiap lewat majelisnya Abu Hanifah, ini anak ini setiap mendengar cepat sekali pemahamannya. Kadang-kadang mampir dikit ditanya bisa langsung jawab. Abu Hanifah terkesan. Kata Abu Hanifah, coba sini dulu belajar. Saat belajar di hari itu pulang dagangan kurang laku. Ibunya nanya, kamu dari mana kok nggak jualan seperti biasanya? Hasilnya beda. Diceritakan seperti itu, maka ibunya kurang berkesan, dibawalah anaknya kepada Abu Hanifah, ditanya, kenapa yang Anda lakukan? Di sini saya mengajar, apa manfaat mengajar itu untuk kebutuhan materi keluarga kami? Maksudnya kalau dia ikut belajar, kami nggak makan Pak. Itu simpelnya. Dibalik sama Abu Hanifah, berapa yang didapatkan dari hasil jualan ini selama sebulan? Sekian. Kalau begitu biarkan anak ini belajar dengan saya, ini hasil selama sebulan saya berikan. Ridho ibunya. Ya, ridho ibunya. Tanya dulu tapi, ya. Jadi kalau dia sekarang belajar dapat apa ke depan? Nah ini masih ada yang begitu tuh. Udah dapat bagiannya masih nanya, ya kan? Nah, tipikal begitu. Ya maaf ya para perempuan. Ikut. Tapi memang dihiasi perempuan itu dengan kesenangan materi. Ya nanti kalau kita ngaji di
surat Saba itu saat masuk materi Bilqis dan Sulaiman di An-Naml ya, saat masuk itu ya itu menarik tuh. Ya, Bilqis itu kan tadinya menjaga kehormatan, wibawa, ya kirim hadiah dulu. Begitu kemudian dikirim balik, dibalikin dan dijadikan besar istananya, ya kan? Tadinya kan masih ratu. Tapi begitu lihat istananya Sulaiman megah, terkesima dengan pesonanya, langsung saya dan Sulaiman mendekat kepada Allah katanya tuh. Ya, ya pengen Sulaiman dan istananya. Jadi kalau dapat Sulaiman dapat istananya kan? Ya, coba lihat ngaji Qur'annya tuh. Itu kalau kita baca senyumnya tuh senyum indah itu. Senyumnya indah. Ya Allah, saya dan Sulaiman menunduk kepadamu gitu kan? Itu baru dikasih istana tuh. Jik baca jik tuh. Wa atun nisaa shadaqatihinna. Lah berikan yang terbaik, maka dia memberikan hatimu untuknya sepenuhnya. Ya. Nah, saya balik memberikan hatimu untuknya sepenuhnya. Coba, maka sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Nah, jadi kadinya itu. Ayo, ya terakhir. Nah, ini itu pendekatan. Nah, jadi tadi gimana akhir kisahnya? Ibunya mengatakan, nanti ke depan jadi apa? Perhatikan nih, dahsyatnya Abu Hanifah. Ilmu ini akan mengantarkan ia makan fustuk di masa depannya. Fustuk itu makanan elit para raja. Ya, yang kalau kita umroh haji ada kacang paling enak tuh, itu fustuk. Ya, itu dulu dimakannya oleh parangan elit, para raja, bangsawan dan sebagainya. Setelah 40 tahun dari peristiwa itu, ternyata Abu Yusuf ini diangkat menjadi mufti besar istana yang khusus berada di samping raja. Maka saat sedang di samping raja diberikanlah fustuk itu kepada beliau. Menangislah beliau pada saat itu. Ditanya, ya imam, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ma'abkak. Aku teringat kisah 40 tahun lalu saat guruku mengatakan di hadapan ibuku. Ya, anak ini akan makan fustuk. Ya, dan itu terjadi kemudian hari. Nah itu jadi kalau kita menemukan guru-guru yang ikhlas itu, nah, belajarnya yang betul. Belajar yang betul. Nah, suatu saat keberkahan itu akan sampai dan itu akan didapatkan. Ya. Nah, saya cerita itu karena banyak merasakan hal-hal demikian. Ya. Lanjutkan yang terakhir, malam ya'lam tariqah atau cara yang terakhir adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Satu, dekati Allah. Yang kedua, dekati sunnah Nabi SAW. Dan ini perintah. Dari mana perintah itu didapatkan? Seperti apa isyaratnya? Di Al-Baqarah di ayat ke-151. Quran surah 2 ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. 1. Yatlu alaikum ayatina. 2. Wa yuzakkikum. 3. Wa yuallimukumul kitab. 4. Wal hikmah. 5. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Lihat yang kelima. Dan lihat di Al-Alaq ayat keberapa? 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat keberapa? 5. Dan ini jadi pemberian kelima di ayat 151. Allah tugaskan Nabi Muhammad itu menyampaikan 5 hal. Yang pertama isi Al-Quran. Yang kedua mengajarkan akhlak. Dan yang ketiga mengajarkan sunnah hadisnya. Yang keempat mengajarkan hikmah. Yang kelima mengajarkan beragam pengetahuan baru yang belum diketahui umatnya. Sudah? Nah, tafsirnya di situ. Tafsir ketemu tafsir, ayat bil ayat, Quran bil Quran. Paham? Jadi tugasnya sekarang apa? Keluarkan hadis-hadis Nabi secara tematik, khususnya di bab ilmu. Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluarkan itu dari 97 topik ditempatkan di topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Keluarkan. Di situ nanti kita perdalam bagaimana cara belajar yang benar, menemukan waktu yang tepat untuk belajar, mencari guru yang tepat, kajian khusus. Kalau perempuan hari apa, laki-laki hari apa ada. Kita temukan. Keberkahan dalam belajar seperti apa. Langkah itu, ini maksudnya, langkah itu kalau diikuti dan diamalkan dalam hidup, jadi dapat yang baru. Jelas? Jadi bukan hanya kita mengerjakan bangun sesuai sunnah Nabi, makan sesuai sunnah Nabi, itu praktikal namanya. Cintai Nabi di bab ilmu, itu maksudnya.
Ya, bagaimana caranya? Belajar seperti petunjuk Nabi. Ketika belajar mengikuti petunjuk Nabi, dapat pengetahuan baru. Itu maksudnya. Jelas?